permudah proses transfer, kalau bisa semua bank buka rekening atau enggak semua peer-to. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Seperti biasa di vlog ini kita mau ngasih informasi bisnis ataupun tip bisnis ya kepada teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini tuh channel apa sih? Ini adalah channel edukasi, marketing, dan bisnis. Dan channel Kebun Desain ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Nah, studio desain grafis Kebun Desain ini sudah terdaftar di OSS, secara dia udah punya NIB ya. Iya. Dan juga sudah terdaftar mereknya. Jadi kalau misalnya ada jasa studio desain grafis di luar sana yang ngaku-ngaku Kebun Desain, itu dipastikan bukan Kebun Desain. Iya betul, bisa dituntut ya. Iya dong, tentu bisa dituntut. Dan Kebun Desain ini menjual berbagai jasa desain seperti desain kemasan, desain logo, sosial media, dan juga kita ada cetakan kemasan seperti ini. Oh. Nah, kayak gini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan kayak gini, ataupun perdesainan apapun sampai cetaknya nih ya, itu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Oke, ada informasi ataupun ada tip bisnis apa nih Dek kali ini? Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih cara menggaet konsumen dari generasi milenial. Oke. Dari generasi milenial kayak sekarang nih ya. Iya. Oke, langsung aja ke tips-tipsnya nih ya. Jadi kalau generasi milenial itu rata-rata mereka sudah paham terhadap gadget. Iya, hampir kebanyakan lebih luas ya menggunakan gadget ya. Otomatis ketika kalau misalnya target pasar kamu itu udah paham terhadap gadget, jadi harus apa? Harus maksimalkan media online. Iya, benar. Ini yang perlu dimaksimalkan. Kenapa? Karena ya tadi pasarnya udah menggunakan gadget dan media sosial ataupun media-media internet kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya memang sudah paham terhadap gadget ya pasti kamu harus maksimalkan media online. Oke, itu yang pertama online ya. Nah, kalau misalnya sudah kita berkecimpung di media online, otomatis kita harus menggunakan yang namanya media sosial impact. Yang kedua itu, jadi udah paham nih online-nya. Nah, kita gunakan media sosial impact. Ya, media sosial impact itu bisa kita gunakan TikTok, ya sekarang lagi booming Instagram, YouTube, Twitter dan lain-lainnya. Kalau misalnya tidak kepegang semuanya ya fokus di salah satu, misalnya cukup di Instagram sama di YouTube gitu. Iya. Karena impact dari media sosial itu ternyata besar banget nih buat jualan online kayak gitu ya. Jadi kamu ya seminimal-minimalnya satu atau dua lah ya yang dipegang. Yang mau yang mana nih? Mau Instagram kah? Mau YouTube kah? Mau TikTok kah? Mau Twitter kah? Yang menurut kamu itu pasar kalian itu paling besar di mana? Para penggunanya gitu ya, media sosial. Jadi ya wajib deh menggunakan media sosial dan impactnya pasti besar buat usaha kamu kayak gitu. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kita sudah menggunakan media sosial impact, jangan lupa media sosialnya jangan kosong dong. Otomatis berkaitan dengan tips yang ketiga nih, sering-sering buat konten yang menarik dan relevan dengan usaha kamu, terutama fokus targetmu yang generasi milenial. Bener banget tuh ya, isi konten jelas harus itu ya, minimal setiap hari mungkin satu postingan lah ya, setiap hari ya harus ada kayak gitu. Jangan sampai interaksi kamu dengan para calon konsumen itu nggak ada. Iya. Kayak gitu. Yang namanya media sosial itu ya nggak update itu, nggak bikin konten itu ya mati. Seolah-olah ya nggak aktif gitu, akunnya mati kayak gitu ya. Walaupun kamu misalnya usahanya sudah berdiri sejak 2011 tapi postingan terakhir itu tahun 2015. Wah, itu kan orang jadi, wah ini konten nggak pernah update lagi, mungkin usahanya udah bangkrut. Iya, kayak gitu. Walaupun misalnya website kamu memang masih standby ya, kamu bayarin kayak gitu. Tapi kan ya orang pasti ngelihat aktivitas kamu di dunia di media sosial itu seperti apa. Iya, kehadiran kamu ya. Iya, betul. Oke, yang keempat. Kalau misalnya media sosial udah ada, ya orang-orang
ada nggak sih yang nggak suka sama diskon? Buat strategi diskon dong. Nah, buat strategi diskon yang tidak mudah terbaca. Kalau sekarang mah marketplace tuh pada bikin diskon 11, 22, 33. Itu kan mudah terbaca ya. Iya. Jadi orang tuh pasti belinya pada saat momen-momen tertentu aja. Nah, kalau kita buatnya jangan yang mudah terbaca. Biar orang tuh walaupun memang nungguin diskon kita, tapi dia pasti beli juga yang harga normalnya gitu. Ah, ngapain lah nungguin diskon dari kebun desain lama juga gitu kan ya, nggak tahu juga kapannya, udahlah harga normal aja gitu. Iya, kalau kita kan sulit ya bersaing dengan marketplace mah udah gede banget, makanya dia strateginya mungkin kayak gitu, punya dana cadangan yang gede. Nah, kalau kita kan nggak punya dana cadangan gede, artinya diskon itu adalah untuk merangsang orang buat belanja, tapi biar enggak orang tuh belanja itu pas diskon aja. Diskonnya itu jangan yang mudah dibaca tadi, jangan yang kayak misalkan akhir bulan aja terus continue. Orang kan, oh pasti diskonnya akhir bulan, belanja nanti akhir bulan, ya kita tekor-tekor juga gak nanti ya. Yang terakhir adalah permudah proses order. Maksudnya apa? Bang, saya mau transfer, ada BCA-nya nggak? Wah, nggak ada, kita adanya mandiri ya, nggak jadi deh, karena saya adanya BCA, misalnya gitu. Iya. Jadi kan itu sayang banget kan ya. Jadi permudah proses transfer, kalau bisa semua bank buka rekening atau enggak semua virtual account seperti GoPay gitu ya. Terus Oppo itu kamu buat seperti itu. Atau kamu cari mana yang paling banyak digunakan. Gitu. Ya sepertinya sih kayak yang sepele ya, cuman pakai itu doang misalkan kayak gitu ya. Itu kenapa digunakan oleh para marketplace gitu ya, semuanya ada karena semua orang tuh malas ribet gitu ya. Malas kena admin kalau ini. Padahal admin itu cuman 2.000 misalkan atau 3.000 gitu ya, tapi tetap itu berat, merasa berat gitu. Merasa berat buat psikologis orang yang mau belanja itu berat gitu ya. Terus, apalagi mama. Apalagi mama kayak gitu. Makanya usahakan kita harus permudah sekecil apapun itu, seremeh apapun itu menurut kita, itu usahakan buat orang itu merasa mudah buat belanja di toko online kita ataupun ya di dunia digital kita kayak gitu ya. Nah, itu aja ya tips kali ini, mudah-mudahan kamu tercerahkan nih buat teman-teman yang mau menggait generasi milenial seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.